kabarnya pagi hari ini? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat dan tetap bersemangat. Masih belajar matematika tentang pecahan, tapi topik yang akan kita pelajari sekarang pembulatan dan penaksiran pecahan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dua materi. Yang pertama, materi tentang pembulatan pecahan, dan yang kedua tentang penaksiran pecahan. Pada materi yang pertama, pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran. Apa sih maksudnya? Ya, artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat, yaitu satuan terdekat. Nah, untuk mempermudah pekerjaan kalian, silakan kalian gunakan garis bilangan. Seperti pada contoh, bulatkan pecahan 4/6 ke satuan terdekat. Pertama, silakan kalian buat sebuah garis bilangan dan bagi menjadi 6 bagian. Lalu kalian tuliskan 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, dan 5/6. Pecahan 6/6 sama dengan 1 ya. Pecahan 4/6 ditunjukkan pada titik yang berwarna merah. Selanjutnya, dari 4/6 ke angka 1, kita ternyata sudah melompat sebanyak 2 langkah. Dan dari 4/6 ke 0, kita melangkah sebanyak 4 langkah. Nah, dari gambar tersebut bisa dilihat bahwa 4/6 lebih dekat ke angka 1 hingga 4/6 dibulatkan ke 1. Pada contoh selanjutnya, bulatkan pecahan 3/2/5 ke satuan terdekat. Dengan menggunakan cara yang sama, buatlah sebuah garis bilangan yang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5 atau sama dengan 1. Pecahan 2/5 terlihat pada titik merah tersebut. Jarak 2/5 ke 1 adalah 3 lompatan. Dan jarak 2/5 ke 0 adalah 2. Nah, dari gambar tersebut terlihat bahwa jarak 2/5 lebih dekat ke angka 0, sehingga 2/5 kita bulatkan menjadi 0. Nah, jangan lupa 3/2/5 itu adalah 3 ditambah 2/5. Karena 2/5 kita bulatkan menjadi 0, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa 3/2/5 sama dengan 3 ditambah 0 sama dengan 3. Jadi, pembulatan 3/2/5 ke satuan terdekat adalah 3. Selanjutnya, kita belajar pembulatan pecahan desimal. Pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan, persepuluhan, atau perseratusan terdekat. Tapi sebelumnya, kita lihat dulu notasi pecahan desimal. Seperti pada contoh, 3,827. Ingat ya, 827, bukan 827. Nah, angka 3 merupakan satuan. 8 sebagai persepuluhan, 2 perseratusan, dan 7 per seribuan. Nah, dalam membulatkan pecahan desimal, ada beberapa aturan yang harus kalian pahami. Yang pertama, jika dibulatkan ke satuan terdekat, maka kalian harus memperhatikan angka persepuluhannya. Yang kedua, jika dibulatkan ke persepuluhan terdekat, perhatikan angka perseratusannya. Nah, batas pembulatan adalah 5. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika sama dengan atau lebih dari 5, kalian harus bulatkan ke atas. Seperti apa sih? Bingung ya? Kita lihat contohnya dulu ya. Contoh yang pertama, bulatkan 5,83 ke satuan terdekat dan ke persepuluhan terdekat. Kita lihat, 5,83, 5 sebagai satuan, 8 sebagai persepuluhan, dan 3 sebagai perseratusan. Yang pertama kita bulatkan ke satuan terdekat. Yang kita cek adalah angka persepuluhannya, yaitu
angka 8. Angka 8 lebih besar daripada 5, maka kita harus bulatkan ke atas. Caranya, kita coret angka 8 dan 3, lalu kita tambahkan angka 1 di bagian satuannya, sehingga 1 ditambah 5 sama dengan 6. Dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa 5,83 jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 6. Selanjutnya, dengan bilangan yang sama yaitu 5,83, kita bulatkan ke persepuluhan terdekat. Apabila kita membulatkan ke persepuluhan terdekat, maka yang harus kita amati adalah perseratusan, yaitu angka 3. Nah, angka 3 kurang dari 5, maka harus dibulatkan ke bawah, yaitu dengan cara dicoret angka 3-nya, diganti dengan 0. Maka 5,83 dibulatkan menjadi 5,80 atau 5,8. Mudah saja kan? Selanjutnya kita belajar pembulatan persen. Persen dapat dibulatkan ke puluhan terdekat dengan memperhatikan satuannya. Angka pembatas pembulatan adalah 5. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Seperti pada contoh. 26%, angka puluhannya 2, satuannya 6. Karena 6 lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Dengan cara coret 6-nya diganti 0, tambahkan 1 pada puluhannya, yaitu 2 tambah 1 sama dengan 3. Sehingga 26% dibulatkan ke 30%. Pada contoh yang kedua, bulatkan 74% ke puluhan terdekat. 74%, 7 sebagai puluhan, dan 4 sebagai satuan. Karena 4 kurang dari 5, maka kita harus bulatkan ke bawah. Dengan cara 4 kita coret, kita ganti dengan 0. Dan tinggal ditulis saja 7-nya. Jadi 74% dibulatkan menjadi 70%. Materi yang kedua kita adalah penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Artinya, kita memperkirakan hasil operasi hitung untuk mempermudah menghitung hasilnya. Tapi, harus hati-hati ya dalam melakukan penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran, karena ada beberapa aturan yang harus kita ketahui. Yang pertama, ketika melakukan pembulatan pecahan, perhatikan pembilang dan penyebutnya. Jika pembilangnya lebih kecil dari setengah penyebutnya, bulatkan ke bawah. Jika pembilangnya lebih besar dari setengah penyebutnya, bulatkan ke atas. Kita coba dulu ya dengan satu soal pertama. Taksirlah 4 5/8 ditambah 7 3/10. Nah, 4 5/8 ini artinya 4 ditambah 5/8, di mana pembilangnya 5, penyebutnya 8. Setengah dari penyebutnya, setengah dari 8, 4 ya. Pembilangnya yang 5 lebih besar dari 4, maka kita harus bulatkan ke atas, yaitu 4 5/8 dibulatkan menjadi 5. Selanjutnya 7 3/10. Dilihat pembilang dan penyebutnya. Pembilangnya 3, penyebutnya 10. Setengah dari penyebutnya 5 ya. Dan pembilangnya 3 ternyata lebih kecil daripada 5, maka kita harus bulatkan ke bawah, yaitu 7 3/10 kita bulatkan menjadi 7. Sehingga taksiran dari 4 5/8 ditambah 7 3/10 adalah 5 ditambah 7 sama dengan 12. Selanjutnya, kita belajar penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Untuk pecahan desimal, kita harus membulatkannya dulu ke satuan atau ke puluhan terdekat. Seperti pada contoh, taksirlah 9,8 dikurang 2,4. Dari pecahan 9,8, kita ketahui bahwa persepuluhannya adalah 8. Dan 8 lebih besar dari 5. Oleh karena itu, kita harus bulatkan ke atas.
sehingga 9,8 dibulatkan menjadi 10. Lalu 2,4 yang persepuluhannya 4 dan 4 kurang dari 5, maka harus kita bulatkan ke bawah, yaitu 2,4 dibulatkan menjadi 2, sehingga hasil taksiran 9,8 dikurang 2,4 adalah 8. Materi yang terakhir adalah penaksiran hasil operasi hitung persen. Untuk menaksirkan hasil operasi hitung persen, terdapat beberapa bilangan persen sebagai acuan, seperti pada garis bilangan berikut, di mana 0 sama dengan 0%, 1/4 sama dengan 25%, 2/4 atau 1/2 sama dengan 50%, 3/4 sama dengan 75%, dan 1 sama dengan 100%. Pada contoh, taksirlah 54% dari 425. 54% pada garis bilangan ditandai dengan warna merah, di mana 54% mendekati 50% atau 2/4. Dan 425 dapat dibulatkan ke 400, sehingga dapat kita hitung bahwa 2/4 dikali 400 sama dengan 800/4 atau sama dengan 200.